Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fikri Hanif dengan NPM 2317051061 dari kelas D. Di sini saya akan menjelaskan mengenai evolusi komputer dan perkembangan mutakhir teknologi CPU sebagai tugas video kuis 2 dari mata kuliah pengantar organisasi komputer. Langsung saja. Pada mulanya, komputer berasal dari bahasa Latin computare, yang berarti menghitung. Komputer pertama kali ditemukan oleh Charles Babbage. Ia menyelesaikan prinsip-prinsip komputer digital sabar penuh sebelum perkembangan mesin hitung elektronik terjadi. Mesin yang dirancang diberi nama mesin analitis, yang mampu melaksanakan apa saja yang bisa digunakan kalkulator. Namun sayangnya, berhubung pada abad ke-19, teknologi belum maju, beliau tidak merampungkan konstruksi mesin analitis tersebut. Sejarah singkat komputer. Pada tahun 1937, ilmuwan John V. Atanasov membuat komputer rancangannya yang bernama Atanasov Berry Computer (ABC) yang dijadikan cikal bakal komputer elektronik yang pertama. Dalam perkembangannya, komputer memiliki 5 generasi yang berbeda. Ada 5 generasi komputer, generasi pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Untuk generasi pertama itu pada tahun 1940 sampai 1955. Komputer generasi pertama yaitu UNIVAC dan ENIAC menggunakan 18.000 tabung vakum dengan ukuran 1.800 kaki dan mempunyai berat yang mencapai sekitar 30 ton. Pengguna komputer ini harus memakai kartu berlubang atau disebut punch cards serta pita kertas untuk melakukan input agar dapat melakukan output yang dihasilkan berupa printout. Awal tujuan utama komputer ENIAC ini untuk membantu US Army agar dapat menghitung target sasaran bom pada Perang Dunia Kedua. Contoh komputernya pada generasi ke-1 ini ada UNIVAC dan ENIAC. Komputer generasi kedua yaitu pada tahun 1964 sampai 1971. Pada generasi kedua, teknologi tabung vakum yang digunakan pada generasi pertama mulai tergantikan dengan transistor. Keunggulan komputer generasi kedua ini dinilai jauh lebih efisien dibanding tabung vakum dengan bentuk yang lebih hemat, yang lebih kecil serta lebih hemat energi. Selain itu, biaya pembuatan komputer ini pun jauh lebih terjangkau dibanding komputer generasi pertama. Komputer generasi pertama menggunakan bahasa mesin dan generasi kedua sudah menggunakan bahasa assembly dan bahasa simbolik. Contoh komputer generasi kedua yaitu ada IBM 7000, Atlas, dan Mark II. Komputer generasi ketiga yaitu pada tahun 1965 sampai 1971. Menggunakan Integrated Circuit atau ICS digunakan sebagai komponen dasar komputer bukan lagi menggunakan transistor. Namun transistor tetap digunakan dengan ukuran yang diperkecil. Komputer generasi inilah cikal bakal komputer yang menggunakan keyboard dan monitor dengan tampilan sistem operasi yang dapat membuat operator berinteraksi. Komputer ini sudah menggunakan visual display dan dapat mengeluarkan suara. Selain itu, komputer generasi ketiga ini sudah dapat menggunakan multiprocessing dan mampu melakukan komunikasi dengan komputer lain. Komputer ini juga jauh lebih murah dan dapat dijangkau masyarakat umum. Pada tahun ini juga, komputer berkembang dengan sangat pesat. Contoh komputer generasi ketiga yaitu komputer desktop buatan IBM. Komputer generasi keempat dari tahun 1971 sampai dengan sekarang. Pada generasi keempat ini, komputer menggunakan mikroprosesor sebagai komponen dasar komputer. Chip mikroprosesor ini memiliki ribuan transistor dan beberapa macam elemen sirkuit yang saling terhubung menjadi satu. Pada periode inilah, Intel menjadi perusahaan yang paling berpengaruh terhadap perkembangan chip mikroprosesor yang merupakan cikal bakal perkembangan komputer canggih hingga saat ini. Pada tahun 1971, IBM menciptakan komputer yang didesain khusus untuk kalangan rumahan. Pada tahun 1985, perusahaan Apple mengeluarkan sistem operasi komputer yang bernama Macintosh. Pada generasi keempat ini, cikal bakal komputer jinjing atau yang disebut sebagai laptop tercipta. Contoh komputer generasi keempat itu komputer desktop yang digunakan pada zaman sekarang. Komputer generasi kelima tahun 1990 sampai dengan masa depan.
Perkembangan komputer generasi kelima ini ditandai dengan munculnya LSI atau Large Scale Integration yang merupakan pemadatan ribuan mikroprosesor ke dalam satu mikroprosesor. Komputer generasi kelima ini juga ditandai dengan munculnya semikonduktor, komputer kuantum, dan pengguna nanoteknologi juga akan merubah besar-besaran wajah komputer yang kita kenal pada generasi sebelumnya. Tujuan dari komputer generasi kelima adalah mengembangkan komputer yang dapat merespons bahasa, dan dapat belajar secara sadar. Contoh generasi kelima itu komputer kuantum. Baik, pembahasan selanjutnya yaitu perkembangan CPU komputer. Pada tahun 1991, CPU generasi pertama diciptakan oleh Intel yang diberi nama mikroprosesor 4004. Chip Intel 4004 ini mengawali perkembangan CPU dengan mempelopori peletakan seluruh komponen mesin hitung dalam satu IC. Pada tahun 1972, perkembangan selanjutnya adalah ketika tahun 1972, pada Intel kembali mengeluarkan mikroprosesor 8008 yang berkecepatan hitung 2 kali lipat dari mikroprosesor sebelumnya. Mikroprosesor tersebut menjadi pada tahun 1972 menjadi 8 bit yang pertama kali didesain untuk mengerjakan satu pekerjaan saja. Pada tahun 1974, Intel kembali mengeluarkan seri terbaru 8080. Pada seri ini, Intel melakukan perubahan dari mikroprosesor multi voltage menjadi triple voltage. Teknologi yang dipakai NMOS dan ternyata lebih cepat dari seri sebelumnya. Mikroprosesor adalah otak bagi komputer mikroprosesor otak pertama bagi komputer yang bernama Altair. Pada tahun 1978, prosesor 8086 adalah CPU pertama yang mengusung 16 bit. Tetapi pada saat itu masih banyak yang menggunakan standar 8 bit karena motherboard 16 bit tergolong masih sangat mahal. Kemudian pada tahun 1979, Intel merancang ulang prosesor tersebut sehingga kompatibel dengan meledaknya komputer bermesin 8086SX. Ini ketika perusahaan besar seperti IBM mulai menggunakan prosesor 8086SX untuk komputer karena lebih murah dari harga 8086. Dan juga bisa menggunakan menggunakan mainboard bekas dan dari prosesor 8080. Teknologi yang digunakan pada prosesor tersebut berbeda dari seri 8080, di mana pada seri 8086 dan 8086SX, Intel menggunakan teknologi HMOS. Pada tahun selanjutnya pada tahun 1984, sebenarnya pada tahun 1984 itu komputer masih menggunakan prosesor 286 pada kecepatan awal 6 MHz. Berunjuk kerja 4 kali lebih baik daripada 8086 pada 4,77 MHz. Belakangan diperkenalkan dengan kecepatan clock 8, 10, dan 12 MHz yang digunakan pada IBM PC AT tahun 1984. Pembaruan yang ialah pembaruan yang lain ialah kemampuan untuk bekerja pada protected mode atau mode perlindungan dengan 24 bit virtual address mode atau mode pengalaman virtual 24 bit yang menegaskan arah perpindahan dari DOS ke Windows dan multitasking. Tetapi tidak berganti dari protected ke real mode tanpa meribut PC. Pada saat itu sistem operasi yang menggunakan hanyalah OS 2. Pada tahun 1985 diluncurkannya CPU 80386 yang merupakan CPU 32 bit pertama. Pada tahun 1985 diluncurkannya CPU 32 bit pertama. PC DOS bukanlah sebuah revolusi, namun CPU 286 bekerja secepat 386SX walaupun menerapkan mode 32 bit. Prosesor ini dapat
mengalami mengalami memori hingga 4 GB dan mempunyai cara pengamatan yang lebih baik daripada 286. 386 bekerja pada kecepatan clock 16, 20, dan 33 MHz. Pada saat ini mulailah muncul perusahaan membuat CPU seperti Cyrix dan AMD yang membuat klon atau varian yang bekerja pada 40 MHz. CPU 386 mengandalkan mode kerja baru di samping mode real dan protected pada 286. Model baru itu disebut virtual 8086 yang terbuka untuk multitasking karena CPU dapat membuat beberapa 8086 virtual di tiap lokasi memorinya sendiri-sendiri. CPU 8386 merupakan prosesor pertama berunjuk kerja baik dengan Windows generasi awal. Jadi dapat diartikan CPU pada tahun 1985 yaitu CPU 80386 buatan Intel itu merupakan CPU yang digunakan pada Windows generasi awal. Baik, setelahnya itu perkembangan CPU single core pada tahun 1990-an. Intel itu sendiri membuat Intel Pentium dengan kecepatan clock di atas 150 MHz. Lalu ada Celeron yang di atas 300 MHz dan Pentium 2 yang di atas 350 MHz. Lalu AMD juga membuat kesetaraan dengan Intel, yaitu dengan menghadirkan CPU AMD K6 series dengan clock di atas 200 MHz, AMD K6 generasi kedua dengan clock di atas 250 MHz. Lalu ada AMD Athlon Thunderbolt, AMD Duron, dan AMD XP. Setelahnya yaitu ada perkembangan CPU dual core. CPU dual core menjadi CPU yang banyak digunakan hingga saat ini. Perkembangannya yaitu pertama kali muncul pada Intel Core Duo yang diluncurkan pada Juli 2007. Prosesor ini sudah menggunakan arsitektur x86. Arsitektur tersebut oleh Intel dinamakan dengan Intel Core Microarchitecture, di mana arsitektur tersebut menggantikan arsitektur lama dari Intel yang disebut dengan NetBurst sejak tahun 2000 yang lalu. Penggunaan Intel Core 2 ini juga menandai era prosesor Intel yang baru, di mana brand Intel Pentium yang sudah digunakan sejak tahun 1993 diganti menjadi Intel Core. Pada desain kali ini, Core 2 sangat berbeda dengan NetBurst. Pada NetBurst yang diaplikasikan dalam Pentium 4 dan Pentium D, Intel lebih mengedepankan clock speed yang sangat tinggi. Sedangkan arsitektur Core 2 yang baru tersebut, Intel lebih menekankan peningkatan dari fitur-fitur CPU tersebut seperti cache size dan jumlah dari core yang ada di dalam prosesor Core 2. Baik, untuk perkembangan CPU dual core, di sini ada perbandingan yaitu ada Intel dan juga AMD. Pada Intel 2 core, Core Duo, dan juga AMD Athlon series, Intel Pentium G620 dengan AMD A4 series, lalu Intel Core i3 series dengan AMD A9 series, Core i5 series dengan AMD Ryzen 3 dan seterusnya hingga yang terbaru saat ini Intel Core i9 series, dan juga yang paling tinggi dari AMD itu yang banyak digunakan sekarang yaitu AMD Ryzen 7 series. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum. Baik, sekian presentasi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.